Oke, kembali lagi bersama saya di podcast kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang demokrasi liberal. Hari ini kita juga kedatangan tamu, yaitu Kak Elena Yosia dan Kak Ditna Valrosi. Nah, untuk lebih jelasnya, uh, mari kita mulai kegiatan kita kali ini untuk mengetahui pengertian tentang demokrasi liberal. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Elena Yosia. Ya, selamat pagi. Jadi, dalam pengertian demokrasi liberal ini, macam demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif. Namun, salah satu ciri demokrasi liberal yaitu jabatan Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Demokrasi ini sebuah sistem untuk tatanan aktivitas masyarakat dan negara. Demokrasi liberal sangat mengedepankan kebebasan, namun ciri khas kekuasaan demokrasi ini, pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi, yang artinya kekuasaan pemerintahannya terbatas, sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Baik, terima kasih kepada Kak Elena. Berarti demokrasi liberal itu adalah macam demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif. Nah, mungkin ada tanggapan lain dari Kak Ditna Valrosi mengenai demokrasi liberal ini? Baik, saya akan menambahkan apa itu demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal itu sangat mengedepankan kebebasan. Ciri khas dari kekuasaan demokrasi ini, pemerintahnya dibatasi oleh konstitusi. Artinya kekuasaan pemerintahannya terbatas. Jadi pemerintah tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Oke, terima kasih kepada Kak Ditna atas jawaban tentang demokrasi liberal. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih Kak, kan di Indonesia ini kan terdapat banyak kasus nih. Nah, contoh kasusnya itu tentang pembatasan media sosial dinilai mirip dengan demokrasi liberal tahun 1955. Nah, mungkin ada tanggapan dari Kak Ditna ataupun Kak Elena mengenai kasus tersebut. Baik, jadi tanggapan saya tentang kasus pembatasan media sosial dinilai mirip demokrasi liberal pada tahun 1955, yaitu perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika, dan norma yang ada. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Baik, terima kasih dari Kak Ditna atas tanggapannya. Nah, selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Kak Elena. Jadi, tanggapan contoh kasus dari demokrasi liberal ini, menurut saya demokrasi yang baik karena memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Akan tetapi model demokrasi itu tak berhasil karena sangat beragamnya pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia saat itu, sehingga banyaknya partai politik yang tidak unggul dalam pemilu, sehingga adanya partai-partai dan ideologi, sehingga munculnya persaingan dalam berebut kekuasaan. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Elena. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih Kak, bagaimana sih sejarah demokrasi liberal di Indonesia? Jadi sejarah demokrasi liberal di Indonesia yaitu
setelah dibubarkannya RIS sejak tahun 1950, Republik Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer yang liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut dengan masa demokrasi liberal. Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan UUD 1950 yang juga bernafaskan liberal. Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintah Republik Indonesia dijalankan oleh suatu Dewan Menteri atau Kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik, karena dalam sistem tersebut menganut sistem multipartai. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Gitna. Semoga bisa membantu orang lain juga mengenai sejarah demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya itu apa sajakah kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal saat itu? Menurut saya, hal-hal negatif yang terjadi selama berlakunya sistem parlementer, yang pertama, kebijakan pemerintahan jangka panjang banyak yang tidak dapat terlaksana akibat masa kerja kabinet rata-rata pendek. Yang kedua, kebijaksanaan beberapa Perdana Menteri yang cenderung menguntungkan partainya sendiri. Kemudian, hal positif dalam pelaksanaan demokrasi liberal pada masa 1950 sampai 1999, ada pemerintahan berhasil melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan tingkat ekspor, dan mengendalikan inflasi. Yang kedua, besarnya jumlah pertumbuhan sekolah-sekolahnya. Terima kasih Kak Elena atas jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, bagaimanakah kehidupan pertahanan dan keamanan Indonesia di masa demokrasi liberal tersebut? Jadi, kehidupan bidang pertahanan dan keamanan di Indonesia, yaitu masalah-masalah angkatan perang. Angkatan perang, masalah intern angkatan darat, gangguan keamanan, Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Kak Gitna. Nah, mungkin satu lagi ya Kak, pertanyaan dari saya. Nah, bagaimanakah akhir masa demokrasi liberal di Indonesia? Menurut saya, akhir masa demokrasi liberal di Indonesia yaitu kegagalan konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Namun keadaan negara yang telah dirongrong sejumlah pemberontakan menjadi tambah gawat. Namun faktor-faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan konstituante dalam merancang sebuah Undang-Undang Dasar bagi Indonesia dapatnya sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang berada di dalam konstituante. Selain itu, terdapat pula berbagai peristiwa politik yang merembet pada konflik kepentingan masing-masing kelompok politik di dalam tubuh konstituante. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional
Tindakan presiden tersebut berupa pengeluaran dekret yang dikenal sebagai dekret presiden. Tindakan itu terutama didukung oleh kalangan militer. Dukungan kalangan militer terhadap dekret presiden tersebut karena sudah direbutkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik. Baik, terima kasih Kak Elena atas jawabannya. Berarti di sini saya ini ya Kak mengambil kesimpulan. Nah, berarti kesimpulannya itu demokrasi liberal itu sangat mengedepankan kebebasan dari setiap warga negaranya. Nah, ciri khas kekuasaan demokrasi ini adalah pemerintahannya yang dibatasi oleh konstitusi, yang artinya itu kekuasaan pemerintahannya terbatas. Nah, sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenangnya kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada akhir Desember 1949 itu, secara hukum internasional Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini diterapkan pada tanggal atau pada tahun 1950 sampai tahun 1959. Nah, pada masa demokrasi liberal ini juga terjadi banyak politik atau kemelut politik yang salah satunya itu adalah bergantinya kabinet selama 9 masa kerja kabinet. Jadi di sini demokrasi liberal ini sangat mengedepankan kekuasaan ya Kak ya, dan memiliki kebebasan dari setiap warga negaranya. Jadi di sini tidak ada pemaksaan ataupun apa ya istilahnya, ataupun kewenangan semena-mena oleh pemerintah kepada rakyatnya, karena rakyat maupun pemerintahannya itu memiliki kebebasan. Oke, Kak Elena sama Kak Ditna, terima kasih atas waktu untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga dengan perbincangan kita kali ini kita dapat mengetahui tentang demokrasi liberal yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang